Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai PHP Loops. Nah, dalam pemrograman, seringkali kita itu perlu menjalankan suatu kode yang sama secara berulang-ulang, tanpa harus menuliskannya secara berulang kali pula. Nah, untuk inilah, loop itu digunakan dalam suatu kode. Kita langsung masuk pada materi PHP Loops atau perulangan PHP-nya. PHP Loops itu dia secara sederhana, PHP Loops itu merupakan cara untuk mengeksekusi satu blok kode berulang kali selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, dalam PHP, itu kita memiliki 4 jenis perulangan. Yang pertama ada while. Kalau while itu, dia fungsinya untuk mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Jadi loop ini itu akan terus menjalankan kodenya selama kondisi yang kita tulis itu bernilai true. Jadi selama syaratnya itu masih terpenuhi, perulangannya akan terus berjalan gitu. Selanjutnya, jenis yang kedua ada do while. Nah, kalau do while itu dia mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, bedanya dengan while, loop ini tuh dia akan jalankan kode minimal satu kali dulu. Kemudian dia cek kembali kondisinya. Kalau kondisinya masih benar, maka perulangannya itu dilanjutkan kembali. Kalau jenis yang ketiga itu ada for. Nah, kalau loop for ini itu dia digunakan ketika kita itu sudah tahu pasti berapa kali perulangannya itu harus dilakukan. Biasanya dia itu dipakai untuk menghitung angka dari awal sampai akhir dengan jumlah langkah tertentu gitu. Nah, yang terakhir itu ada for each loop. Jadi kalau for each loop itu dia khusus untuk array. Jadi kalau misalnya kita punya daftar data, ini for each itu udah akan membantu kita untuk membaca setiap elemen di dalam array satu persatu gitu. Nah, itu dia kalau untuk pembahasan mengenai loop dan juga jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan bahas setiap jenis loop lengkap dengan contoh-contoh penggunaannya agar lebih mudah dipahami. Kita langsung masuk pada while loop. Ini jenis yang pertama. Di while loop di PHP ini itu digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar atau true seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, selama syaratnya itu masih terpenuhi, perulangannya itu dia tidak akan berhenti. Nah, kita lihat contoh kodenya. Jadi di kode program yang ini itu dia menyatakan bahwa variabel i itu akan dicetak sebagai variabel i kalau misalnya nilainya itu kurang dari 6. Kita lihat output programnya. Oh iya maaf saya lupa masukkan di pencarian. Saya masukkan dulu. Kan perpus apa? Ada error di line 5.
Nah, tadi ada sedikit typo, kita ulang running, dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti dia memenuhi fungsi yang sudah ada. Jadi, di sini kan kita bikin variabel 1, dan kita memberikan nilai awalnya itu 1. Variabel ini yang akan kita gunakan untuk mengontrol perulangan. Nah, di sini kita buat perulangannya itu, selama variabel I itu dia nilainya kurang dari 6, maka kita akan jalankan kode dalam kurung kurawal. Nah, dia akan mencetak variabel I yang dimulai dari 1 tadi, sampai kurang dari 6. Jadi, loopingnya itu dia akan terus berulang sampai kondisi variabel I itu variabel I kurang dari 6 itu menjadi false, bukan lagi true. Jadi, perulangannya akan berhenti. Dan untuk output programnya seperti ini, dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu dia. Kemudian perulangan while itu dia tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tapi dia akan memeriksa setelah setiap iterasi itu apakah kondisinya masih benar atau tidak. Jadi kondisinya itu dia tidak harus berupa penghitung, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah gitu. Nah, selanjutnya ada pernyataan PHP break atau PHP break statement. Nah, dengan pernyataan break ini, kita bisa menghentikan loop bahkan jika kondisinya itu masih benar. Jadi kalau misalnya kondisinya itu dia masih benar, tapi kita gunakan break, maka dia loopingnya otomatis akan berhenti. Kita coba kode programnya. Di sini pun apa namanya variabelnya itu masih sama. Dimulai dari 1, terus juga syaratnya juga masih sama, variabel I kurang dari 6. Tapi di sini kita akan tambahkan satu, satu kondisi baru. If probability 3, maka akan fix. Jadi di sini ada tambahan pengkondisian. Kalau misalnya variabel I-nya itu sama dengan 3, maka program berhenti. Kita lihat outputnya. Ini. Jadi dia mengikuti perintah dari si break tadi. Kalau misalnya variabel I-nya itu sama dengan 3, maka program atau loopingnya akan berhenti. Jadi di sini outputnya cuma 1 dan 2. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan PHP lanjutan atau PHP continuous statement. Nah, dengan continue pernyataan tersebut kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di sini untuk syarat dan juga variabelnya itu, variabelnya kita ubah dari 0. Syaratnya juga masih sama, variabel I kurang dari 6. Sorry. Tapi bedanya di sini kita ganti jadi continue. Nah, pada kode ini itu kita memakai while loop yang berjalan selama nilai variabel itu kurang dari 6. Nah, di dalam loop ini ada kondisi khusus. Jika variabel I itu bernilai sama dengan 3, maka perulangan tidak akan dihentikan. Tapi kalau misalnya dilewati tidak akan dihentikan tetapi dilewati dengan menggunakan continue. Gitu. Continue yang kita taruh di sini. Jadi artinya kalau misalnya looping itu mencapai angka 3, bagian kode yang harusnya mencetak angka tersebut dilewati, lalu akan di loop langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kita lihat outputnya dulu. Nah, akibatnya angka 3 itu dia tidak akan ditampilkan, sementara angka lainnya seperti
1, 2, seperti 1, 4, dan 6, itu akan tetap dicetak seperti biasa. Selanjutnya ada sintaks alternatif atau alternatif sintaks. Nah, alternatif sintaks ini itu dia bermaksud kita bisa menuliskan struktur while loop dengan cara yang berbeda dari penulisan standar. Dalam PHP itu while loop tidak hanya ditulis dengan kurung kurawal saja, tapi dia juga bisa menggunakan bentuk alternatif dengan kata and while. Jadi kita coba tulis ya di sini. Garisnya masih sama saja, cuman bedanya di sini kita hapus kurung kurawalnya. Ini sama juga. Terus, oke. Tapi di bawah sini kita tambahkan kata and while. Ini yang error. Bentar ya, saya cari error saya terlebih dahulu. Oke. Nah, dia akan berjalan seperti biasa, seperti diberikan tanda kurung kurawal tadi di awal, ya. Tapi ini bedanya kita tidak pakai kurung kurawal, kita ganti jadi and while. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke step ke-10. Nah, kalau kita ingin while loop-nya itu menjadi sampai 100, tapi hanya setiap 10 itu, tapi lompatannya itu hanya setiap 10 angka. Nah, kita bisa tambahkan nilai perhitungan sebanyak 10, bukan 1. Jadi, pada setiap iterasi, contohnya, kita tulis dulu kode programnya. Kita ganti sampai 100. Oh, kita tambah kondisinya. Ini kita gunakan saja kurung kurawal seperti yang di awal tadi. Oke. Oke. Kita jalan. Online 5. Hmm, apanya ya? Kita mau error.
Uji diperiksa. Ah ya, coba kita tes salin dari sini saja. Apakah dia akan tetap error? Tetap error. Kita coba lihat dari sini. Nah, nanti kurang lebih hasil loopingnya itu dia akan seperti ini. Oh, oh, terusnya, coba ya kita coba lagi. Nah, ini dia ternyata salah penempatan tanda petik duanya. Nah, kalau misalnya tadi, kode program yang tadi, itu dia outputnya seperti ini. Jadi, dia akan mengulang pernyataan tersebut, cuman di langkahnya itu dilompati 10. Jadi, hasilnya 10, 20, 30, 40, sampai 100. Secara otomatis. Oke, itu dia. Kalau untuk step yang 10, selanjutnya kita masuk pada materi do while. Do while loop atau perulangan do while perfect. Nah, pada bagian ini kita itu akan membahas do while loop. Nah, do while loop itu merupakan jenis perulangan yang selalu menjalankan blok kode setidaknya satu kali setelah kode itu dijalankan pertama kali. Nah, barulah kondisinya diperiksa dan selama kondisi tersebut masih bernilai benar, maka looping akan terus diulang. Kita coba jalankan kodenya yang ada di bawah sini. Tapi dulu. Oke, kita lihat outputnya. Oh, ini dia. Nah, pada contoh yang seperti saya jalankan barusan, itu variabel i itu dimulai dari angka 1 ya, sama seperti yang tadi while. Jadi bagian do-nya itu akan langsung mengeksekusi perintah untuk mengecek atau mencetak nilai variabel ini, terus dia akan menaikkan nilainya. Nah, setelah itu kondisi variabel ini itu kan kurang dari 6. Nah, dicek lagi selama kondisi ini masih terpenuhi, perulangan kembali dijalankan dan angka selanjutnya akan dicetak. Dengan mekanisme yang kita pakai barusan, itu output yang muncul seperti yang saya tampilkan di sini itu 1 sampai 5 secara berurutan. Jadi dual ini dia berguna sekali kalau misalnya kita pakai untuk pastikan bahwa blok kodenya itu dia tetap dijalankan minimal 1 kali sebelum kondisi pengecekan dilakukan. Oke, selanjutnya
Nah, kalau di bagian ini itu dijelaskan kalau di dalam do while loop itu ada kondisinya itu selalu dicek setelah perintah di dalam loop dijalankan, sudah dijalankan. Nah, karena pengecekan itu terjadi di akhir, maka do while itu akan tetap mengeksekusi isi bloknya minimal satu kali, meskipun kondisi awalnya itu sebenarnya sudah salah. Nah, kita jalankan contoh do while yang di sini kita atur dulu variabel i-nya itu jadi 8. Nah, nah, di sini apa namanya? Kondisinya itu eh hasilnya itu ditetapkan menjadi 8. Seharusnya kan kalau loop itu hanya berjalan kalau variabelnya itu dia nilainya kurang dari 6. Tapi karena do while itu dia harus eksekusi minimal satu kali, ada harus cek dulu kondisinya minimal satu kali, maka itu setelah itu barulah kondisinya diperiksa. Nah, karena tidak memenuhi syarat, loopingnya berhenti. Jadi di sini bisa dilihat tidak ada perulangan sama sekali. Next. Nah, di sini ada break statement. Nah, contohnya ini kita tulis dulu. Jadi kita break. Oke, 11. Nah, ini kalau contoh dari PHP break statement yang sudah kita lihat barusan, itu dia digunakan kan dalam dua ya. Nah, sehingga perintah di dalam bloknya itu akan dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisinya dicek. Nah, itulah yang menyebabkan nilai variabel i-nya itu dia langsung diproses dan ditampilkan pada iterasi pertama. Jadi dalam blok ini kan ada pengecekan. Kalau variabel i-nya itu sama dengan 3, berarti dia akan berhenti atau break. Nah, bagian ini itu fungsinya untuk memberhentikan perulangan secara paksa. Jadi meskipun kondisi dari while-nya itu masih benar, eh, kalau ketemu pengkondisian ini atau pengecekan ini, maka dia akan dipaksa untuk berhenti. Kalau misalnya nilai i-nya sama dengan 3. Jadilah outputnya 1 dan 2. Karena dipaksa berhenti di 3 gitu. Kemudian ada continue atau pernyataan PHP lanjutan, PHP continuous statement. Jadi dia itu pernyataannya, kita bisa hentikan iterasinya saat ini dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Kita bikin contoh lagi. Ini kita ganti jadi continue. Di sini. Jadi, oke, kita jelaskan saja. Jadi kan di contoh kali ini itu dia udah pakai continue di dalam perintah 2 ya. Pertama kan nilai variabel i-nya itu dia sudah dicek dicek pertama, kemudian ditambah 1, terus dicek lagi nilai i-nya itu dia bertambah sudah bernilai 3 atau belum. Jadi kalau ternyata nilainya 3, maka pernyataan continue itu dia akan membuat iterasinya saat itu dilewatkan. Jadi angka 3 itu di skip. Jadi yang muncul cuma 1, 2, 4, 5, 6. Kenapa ini masih tadi?
Intinya nanti outputnya itu dia akan mengskip angka 3 karena di pengkondisian if variabel i sama dengan 3 itu dia akan continue. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu PHP for loop. Nah, di bagian ini tuh dijelaskan bahwa perulangan for itu digunakan ketika kita sudah tahu secara pasti berapa kali sebuah kode itu harus dijalankan. Jadi struktur dasarnya itu terdiri dari 3 bagian di dalam tanda kurung. Bagian pertama atau ekspresi 1. Nah, itu dijalankan 1 kali di awal, biasanya untuk menginisialisasi variabel penghitung. Jadi dievaluasi 1 kali, gitu. Kalau bagian kedua atau expression 2, dia itu berfungsi sebagai syarat perulangan, kemudian dicek setiap kali loopnya itu akan berjalan. Jadi dia akan dievaluasi terus sebelum setiap iterasi gitu. Dan yang ketiga itu ada expression 3 atau ekspresi 3. Itu dia dieksekusi setiap akhir iterasi. Setelah setiap iterasi itu pokoknya dieksekusi lagi, dievaluasi lagi. Biasanya itu untuk meningkatkan atau mengubah nilai variabel penghitung. Nah, dengan 3 variabel atau 3 bagian ini, itu perulangan for akan terus berjalan selama kondisi pada bagian kedua itu masih terpenuhi dan berhenti pada saat kondisinya menjadi salah. Nah, ini dia contohnya. Hmm, Oke. Nah, jadi cara kerjanya itu bagian pertama yaitu si variabel x sama dengan 0 itu dijalankan 1 kali di awal untuk menentukan nilai awal penghitungnya. Nah, bagian kedua, si variabel x kurang dari sama dengan 10, itu kondisi yang dicek setiap sebelum perulangannya itu berjalan. Nah, perulangannya ini itu hanya akan terus berjalan kalau kondisinya ini masih benar. Nah, bagian ketiga yang variabel x plus plus itu dia dijalankan setiap kali 1 putaran selesai. Nah, di contohnya ini itu dia fungsinya ditambahkan nilai variabel x. Nah, sebanyak 1 angka setiap iterasi. Jadi karena kondisinya itu akan terus benar selama variabel x masih kurang dari atau sama dengan 10, maka angka dari 0 sampai 10 itu dia akan dicetak satu persatu. Jadi setelah ini nilai variabel x-nya itu dia bertambah menjadi 11. Seperti ini. Karena dia dimulai dari angka 0. Jadi totalnya semua 11 di printnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada pernyataan PHP break lagi atau PHP break statement. Nah, dengan pernyataan ini itu kita bisa hentikan loopnya bahkan kondisinya masih benar. Sama seperti perulangan-perulangan selanjutnya yang while dan do while. Untuk for juga dia sama. Contoh di sini masih sama. Buat pengkondisian lagi satu. If ya, kita lihat outputnya. Jadi yang muncul cuma 0, 1, 2 karena dia sudah dipaksa berhenti ketika nilainya itu sama dengan 3 gitu.
Coba kita ubah. Begitupun kalau kita ubah ini jadi 7 misalnya. Jadi yang muncul hanya akan 0, 1, 2, sampai 6 saja. Karena dia dipaksa berhenti kalau misalnya nilai dari si variabel X-nya itu dia sama dengan 7. Gitu. Kemudian ada pernyataan PHP lanjutan. Sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya di sini kita taruh continue dan dicek bahwa variabel X-nya itu sudah sama dengan 7, terus ada continue, maka angka 7-nya itu dia akan di skip. Tuh. Jadi hasil yang muncul cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Angka 7-nya dia di skip. Karena ada continue-nya. Step 10. Ini dia contohnya kalau misalnya kita melakukan perulangan seperti yang tadi itu yang lompat-lompat saja, tapi dia perulangannya cuma 10, kayak 10, 20, 30, dan seterusnya. Kita coba buat ya. Ini kita ganti expression yang kedua jadi 100, expression yang ketiga jadi 10. Hapus kondisi yang tadi. Oke. Dia akan melompat terus ke 10 langkah gitu. Sama seperti yang sebelumnya, cuman kondisinya yang dirubah. Oke, itu dia kalau untuk perulangan for. Selanjutnya perulangan atau forage atau PHP forage loop. Nah, kalau ini itu PHP forage loop on arrays. Nah, forage ini tuh digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode untuk setiap elemen yang ada di dalam array saja. Jadi atau setiap properti dalam sebuah objek. Nah, penggunaan yang paling umum itu adalah untuk menelusuri isi array satu persatu. Contohnya, hmm, 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 nah, nih. Contoh ini kan kita punya satu array. Nah, sebuah array ini dia berisi 4 warna, yaitu red, green, blue, dan yellow. Nah, dengan forage itu kita bisa ambil setiap elemen dari array tersebut tanpa kita harus memikirkan indeksnya gitu. Jadi cara kerjanya kayak gini. Di putaran pertama, nilai variabel X itu dia berisi red. Lalu di putaran berikutnya isinya akan jadi green. Nah, di putaran berikutnya blue dan terakhir yellow. Jadi setiap nilai yang sedang diproses itu akan langsung dicetak dengan menggunakan echo. Jadi hasilnya semua warna yang ada di dalam array itu akan tampil satu persatu secara berurutan. Jadi forage-nya itu dia cocok sekali kalau misalnya digunakan untuk baca seluruh isi array dengan cara sederhana terus lebih rapi begitu dibandingkan kita gunakan for biasa. Nah, di forage loop itu setiap kali perulangannya berjalan, nilai dari elemen array itu saat itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang kita sudah tentukan. Jadi prosesnya ini itu akan terus berlangsung sampai elemen array-nya itu yang terakhir sudah selesai dibaca. Nah, di sini kan kita gunakan array biasa atau indexed array, di mana setiap elemen itu otomatis punya key berupa angka. Jadi elemen pertama key-nya itu 0, elemen kedua key-nya 1, dan begitu seterusnya. Tapi ada juga tipe array yang disebut associative array gitu. Nah,
Di area yang jenis ini, itu kita kasih atau kita berikan key berupa nama, bukan lagi angka, karena key-nya itu dia berupa teks. Kadang kita perlu ambil key sama value-nya itu sekaligus saat kita lakukan perulangan gitu. Jadi, untuk ini kita bisa gunakan for each dalam bentuk key dan value. Ini contohnya. Kita buat dulu. Coba Peter, Peter, terus ini jadi gini, terus ini juga empat. Terus ini jadi gini, ini, itu jadi ini dia. Ini jadi tiga. Ya, astaga. Nah, ini jadi 16. Eh, nah, di contoh yang ini kita kan punya variabel x-nya itu dia berisi k. Kayak ada Peter, Ben, dan juga Hindia. Nah, sedangkan variabel Y itu dia berisi nilai umurnya. Jadi loopingnya itu dia akan tampilkan pasangan eh, key dan value itu satu per satu dalam format nama titik dua umur gitu. Nah, pakai cara ini dia itu bisa baca isi asosiatif array secara lengkap, baik dari sisi nama key-nya atau dari sisi atau nilai yang disimpannya, variabel Y-nya. Kemudian ada PHP for each loop on object atau perulangan for each PHP pada objek. Nah, selain digunakan untuk array, dia itu perulangan for each bisa digunakan untuk membaca properti-properti yang ada di dalam sebuah objek seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya di sini kita tuliskan kodenya.
Oh, sini kita taruh variabel. Eh, hmm, oh iya, maaf. Oh, tidak ada error. Nah. Oke, aman nih. Nah, jadi di sini kan kita buat satu kelas bernama car. Nah, dia itu memiliki dua properti, yaitu warna dan juga model. Nah, kita itu membuat objek baru bernama myCar. Nah, myCar itu dia nilainya adalah apa namanya? Apa namanya? Nilainya itu ada warna red dan juga model Volvo gitu. Nah, dengan menggunakan for each, pada objek ini setiap properti itu yang ada di dalam objek ini itu akan dibaca satu per satu. Jadi variabel X yang akan berisi nama propertinya misalnya color atau model. Nah, sedangkan variabel Y itu akan berisi nilai dari properti tersebut yaitu red atau red dan Volvo gitu. Jadi hasil akhir pada programnya itu seperti ini. Color titik dua red dan model titik dua Volvo. Jadi dengan cara ini tuh kita bisa lihat isi sebuah objek secara lengkap itu dan otomatis gitu tanpa harus kita panggil propertinya satu persatu. Terus sama lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, situ dia ada PHP break statement. Jadi dengan pernyataan ini tidak akan langsung berhenti kalau misalnya diminta berhenti. Ya, kita bikin lagi. Ini saya jadikan komentar saja, siapa tahu nanti akan dibutuhkan. Tahu nih, pentas merah. Hmm. That's oh, para breaknya. Eh, error. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya kita taruh break di sini, berarti programnya itu dia akan terus berhenti. Kan di sini ada pengkondisian baru lah gitu. Kalau misalnya kalau misalnya variabel x-nya itu dia sama dengan blue, maka perulangannya akan berhenti. Jadi otomatis yang muncul cuma red sama green. Red, red sama green. Ah, itu. Red and green.
Kemudian pernyataan PHP lanjutan, sama lagi seperti yang tadi, while, do while, dan for. Kalau misalnya kita continue, ah, ah, ini kita ubah deh jadi green contohnya. Kita lihat outputnya. Greennya tidak muncul, tapi red, blue, yellow-nya itu tetap muncul. Jadi greennya di skip kalau misalnya ada kata-kata continue. Atau ada si apa namanya, PHP continuous statement. Terus ada PHP forage by ref. Nah, kalau secara default, ketika kita lakukan perulangan forage pada sebuah array, itu perubahan yang kita lakukan pada variabel sementara tidak akan mempengaruhi nilai asli di dalam array. Nah, kalau di sini, yang ada di sini tuh, jadi di dalam loop ini saat variabel X itu berisi blue, kita ubah jadi pink. Tapi perubahan itu hanya terjadi pada variabel X-nya saja, bukan pada elemen asli dalam array variable colors. Gitu. Karena forage-nya itu dia secara default mengambil salinan nilai, bukan referensinya. Jadi kalaupun kita ubah variabel X-nya, elemen array variable colors-nya itu tetap sama seperti semula. Jadi kita coba tes dan kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Eh, tetap saja green ya. X, pink misalnya. Kita pakai Varda untuk kita identifikasi, yaitu apa gitu. K, K, tipe datanya itu apa. Ini dia. Dia tetap yes string. Dia hasil akhirnya itu ketika kita cek isi array-nya dengan pakai Vardam itu kita tetap lihat array red, green, blue, dan yellow. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ini ditunjukkan kalau tanpa kita gunakan referensi, perubahan di dalam variasi itu tidak memengaruhi array asli gitu. Tapi kalau kita gunakan dan karakter dalam forage deklarasi, itu item array ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array itu juga akan dilakukan pada array asli. Kita lihat contohnya ya. Kita pakai angka, angka simbol dan bukan lagi referensinya tapi array asli yang berubah. Nah, kita tambahkan saja satu elemen itu. Ini. Dia berubah jadi pink, bukan lagi green ya. Dia berubah jadi pink, bukan lagi green. Jadi dia langsung dalam array yang terubah, bukan lagi cuma jadi referensi. Selanjutnya ada sintaks alternatif. Nah, di dalam PHP itu perulangan forage tidak hanya bisa ditulis dengan tanda kurung kurawal, tapi juga kita bisa gunakan sintaksis alternatif. Nah, tanda kurung kurawal itu pembuka bisa diganti dengan tanda titik dua. Tanda kurung kurawal penutup itu bisa diganti dengan pernyataan and forage. Yang tadi seperti and while gitu. Nah, bentuk ini tuh biasanya digunakan ketika PHP ditulis berdampingan dengan HTML karena terlihat lebih rapi dan lebih bersih gitu. Terus mudah juga untuk dibaca kodenya. Kita lihat contohnya. Ini elemen dalamnya. Kita hapus si kurung kurawalnya ini. Ganti jadi tanda titik dua untuk kurung kurawal pertama.
Terus kurung-kurang yang kedua, kita ganti jadi N. Correct. Kita lihat hasilnya. Ini tetap berjalan normal, tidak ada kendala apa-apa, meskipun tidak pakai tanda kurung-kurang awal, karena kita pakai sintaks alternatif tadi. Selanjutnya kita masuk pada break in while loop, ya, break in while loop. Nah, pernyataan break itu bisa digunakan untuk keluar dari sebuah while loop juga. Jadi kalau misalnya di kondisi tertentu terpenuhi, break itu udah akan hentikan perulangan meskipun syarat while-nya itu masih bernilai benar. Contohnya di sini kita punya ya, kita jadikan lagi. Oke, ini dia outputnya. Jadi kan loopnya itu dimulai dari 0, dari variabel X sama dengan 0. Setiap iterasi itu dia nilai variabel X-nya dicetak terus ditambah 1. Jadi ketika apa namanya variabel X-nya itu mencapai angka 4, maka kondisi if X sama dengan 4 itu terpenuhi dan break-nya dijalankan. Jadi loop-nya itu langsung berhenti. Jadi angka setelah 3 itu tidak akan dicetak. Jadi hasil akhirnya ya seperti yang kita bisa lihat adalah 0, 1, 2, 3. 4-nya sudah tidak tercetak. Selanjutnya, break in do while loop. Nah, pernyataan break juga itu bisa digunakan untuk keluar dari suatu masalah while. Kita lihat contohnya. Nah, oh ya, kondisi ini jadi 3 ya kondisinya biar berbeda seperti yang tadi. Nah, jadi loop-nya kan dimulai dari oke, dari 0 ya.
Itu kan dimulai dari nol. Jadi bagian 2 itu udah langsung jalankan tanpa cek kondisinya terlebih dahulu. Jadi setiap iterasi itu variabel i-nya dicetak terus ditambah satu. Nah, ketika dia mencapai 3 berarti kondisi if i sama dengan 3 itu sudah terpenuhi. Jadi breaknya dijalankan. Jadi output yang muncul cuma 0, 1, 2. Selanjutnya, apa ini? Break in the while loop. Sebenarnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya yang terjadi di while yang sebelumnya. Oh, oh, besok. Jadi, eh, karena di sini sudah ada breaknya, kalau misalnya kondisi I sama dengan 3 terpenuhi, berarti kondisinya akan keluar. Jadi yang muncul cuma satu dan juga dua. Break in forage. Oh, ini ada. Sama juga untuk di forage, dia digunakan untuk keluar dari suatu masalah pada forage. Saya jadikan komentar dulu. Ya, yang mana tuh? Color. Kita buka. Satu lagi kurang ya, berarti apa? Next, ini. Sama guys outputnya seperti yang tadi, karena dia sudah memenuhi kondisi yang ini, itu X sama dengan blue, maka setelah blue atau setelah green itu tidak ada lagi yang di print gitu, tidak ada lagi yang di echo. Continue. Tapi continue statement. To continue in for loops, in for loops. Ya, jadi pernyataan continue dalam PHP itu digunakan untuk melewati atau men-skip iterasi saat ini di dalam sebuah loop dan kemudian langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi artinya baris kode setelah continue dalam iterasi tersebut itu tidak akan dijalankan tetapi loop akan tetap berlanjut seperti yang sebelum-sebelumnya lagi. Kita jadikan komentar, kita lihat, kita langsung lihat saja contohnya.
Jadi contohnya ya. Jadi, di sini kan di syaratnya itu kalau misalnya variabel X-nya itu sama dengan 4 maka akan di-continue. Jadi istilahnya dia itu di-skip. Jadi output yang muncul seperti ini saja. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang keempat itu di-skip. Seperti itu. Kemudian di dalam while loop juga kurang lebih sama. Udah, jadi intinya ini sama saja kasusnya seperti yang di perulangan for tadi. Jadi dia tuh akan terskip kalau misalnya kondisinya itu dia sama dengan 4. Itu sama saja, sama aja. Ada yang berbeda kalau soal continue ini. Terus di while loop lagi, di while loop juga sama. Bahkan kodenya pun sama. Jadi intinya kalau misalnya di continue berarti eh, di satu apa namanya? Di satu kondisi itu dia akan langsung di-skip, tapi perulangannya tidak akan berhenti. Dia terus akan mengulang, cuma di kondisi yang terkena continue, itu dia akan di-skip. Selanjutnya kita masuk ke PHP function. Nah, di bagian ini itu dijelaskan tentang PHP function. Jadi PHP itu sebenarnya sudah menyediakan lebih dari 1000 built-in function yang bisa kita langsung gunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manipulasi string, perhitungan numerik matematika, pengolahan array, sampai kerja dengan file itu semua fungsi bawaannya ini bisa dipanggil kapan saja di dalam script. Tapi selain fungsi bawaan, PHP juga memungkinkan kita buat fungsi sendiri yang disebut user defined function. Jadi, fungsi itu kan adalah sebuah blok pernyataan yang bisa digunakan berulang kali dalam program. Nah, fungsi itu tidak akan berjalan otomatis ketika halaman dibuat, tapi baru dieksekusi ketika kita panggil lagi. Nah, ini tuh berguna sekali kalau misalnya kita mau kurangi duplikasi kode yang bisa
bikin programnya itu jadi lebih rapi. Nah, untuk bikin fungsi sendiri, itu penulisannya dimulai dengan kata kunci function, terus diikuti nama fungsinya, lalu diletakkan sepasang tanda kurung, dan di bawahnya itu ada blok kode berisi perintah yang akan kita jalankan. Seperti ini contohnya. Kita buat ya. Kita hapus nih. Ini untuk function. Ini seperti inilah ya. Oh, itu tadi fungsinya belum dipanggil ternyata, makanya tidak ada output yang muncul. Kita panggil. Mas, muncul hello world. Karena fungsinya sudah dipanggil. Tadi sebelumnya tidak ada output apa-apa karena kurang my message-nya ini kita belum panggil si fungsinya. Selanjutnya, apa yang namanya ini tadi? PHP function arguments atau argumen fungsi PHP. Nah, informasi itu bisa diteruskan ke fungsi melalui argumen. Jadi argumen itu sama seperti variabel. Argumen itu ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung ini. Kita bisa tambahkan argumen sebanyak yang kita mau gitu. Cukup dipisahkan dengan tanda koma saja. Nah, contoh kita punya sebuah fungsi dengan satu argumen yaitu fname. Jadi ketika family name-nya itu dipanggil, kita juga bisa teruskan sebuah nama, misalnya Jani, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut, kemudian menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda-beda, tetapi nama belakangnya itu tetap sama. Kita coba contoh fungsinya, bisa dibikin saja. Oke.
Oke, aku bagusin. Oke, nah, dia udah akan print function yang ada di sini, cuma nama belakangnya itu tetap sama, yaitu refsnas, seperti itu. Coba kita coba lagi yang lain. Lain. Pengen year ini. Ini, oh astaga. Bisa pakai tanda bangsa. Nah, jadi dia terprint dengan dua variabel yaitu name dan juga year untuk tahun. Selanjutnya ada nilai argumen default PHP. Nah, contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jadi, kalau kita panggil fungsi setHeight tanpa argumen, fungsinya itu akan ambil nilai default sebagai argumen. Nah,
Ini dia outputnya. Jadi, eh, fungsinya diambil nilai default itu sebagai argumen gitu. Selanjutnya fungsi PHP mengembalikan nilai. Jadi, untuk membiarkan suatu fungsi itu mengembalikan suatu nilai, kita gunakan pernyataan return. So, ini dia outputnya. Untuk mengembalikan nilai. Jadi, digunakan untuk operasi matematika juga. Selanjutnya, melewati argumen dengan referensi. Nah, di dalam PHP, itu argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti salinan nilai itu digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Jadi, kalau suatu argumen fungsi itu sudah diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Nah, untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, operator dan itu harus digunakan. Nah, kita lihat outputnya seperti ini. 2. Selanjutnya, jumlah argumen variabel. Nah, dengan menggunakan operator titik-titik tiga itu, nah operator di depan parameter fungsi, nah fungsi tersebut itu menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Jadi fungsi ini juga disebut fungsi variadis. Sini kita buat contohnya, misalnya suatu fungsi itu tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan dia terima.
kodenya. Ya, itu 29. Jadi, dengan ini dia udah tahu berapa fungsi yang diberikan ke dia. Jadi fungsi yang diberikan ke dia itu ada 29. Kita itu cuman bisa punya satu argumen dengan panjang variabel dan itu harus jadi argumen terakhir. Jadi argumen variabel itu harus jadi argumen terakhir. Nah, di sini kita mulai. Ya, terus terus oke.
Ya, output-nya itu dia jadi high pas kredo, edo. Jadi si argumen variadisnya itu dia berada di argumen terakhir, yaitu ininya, do-nya. Kalau misalnya argumen variadis itu bukan argumen terakhir, kita bisa saja uh, salah gitu. Nah, 15. Jadi intinya kalau misalnya tidak ada argumen variadisnya, maka dia akan error. Seperti itu. Dan PHP itu adalah loosely typed language. Artinya dia adalah bahasa yang diketik secara longgar. Jadi pada contoh yang di atas tadi, itu kan kalau kita perhatikan, kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa variabel yang kita pakai gitu. Jadi PHP itu secara otomatis dia akan kaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya apa. Karena tipe data itu tidak ditetapkan secara ketat. Jadi kita bisa lakukan hal-hal kayak tambahkan string integer tanpa ada error gitu. Nah, di PHP ke-7 ini deklarasi tipe itu sudah ditambahkan. Nah, ini kita udah kasih kita opsi untuk menentukan tipe data yang kita harapkan itu saat mendeklarasi suatu fungsi. Dan dengan menambahkan string, deklarasinya itu akan muncul fatal atau error. Kalau misalnya tipe datanya itu tidak cocok gitu. Nah, sini kita buat langsung fungsinya bagaimana sih gambarannya kalau kita pakai strict. Susahin saja ya guys. Biar cepat. Add integer dan integer. Integer lagi. Dalam yang empat line 24. Oh, so sorry. Astagfirullah. What happened?
Harusnya sih is oke cuy. Harusnya seperti ini. Oke, tetap error. Berarti memang codingan dari sananya yang error. Intinya outputnya dia itu akan 10 gitu. Nah, untuk kita tentukan dia strict, itu kita perlu atur dulu. Ini harus ada di baris pertama berkas PHP gitu. Di contoh yang di bawah ini, kita coba kirim angka dan string ke fungsi. Tapi di sini sudah ditambahkan strict deklarasi gitu. Sama guys. Sayang library-nya itu belum di-download, jadi dia seperti ini. Oke, yang terakhir adalah deklarasi tipe pengembalian PHP. Nah, PHP 7 juga dia mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan ini. Jadi seperti halnya deklarasi tipe untuk argumen fungsi dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat atau fatal error, dia akan muncul kalau misalnya terjadi ketidakcocokan tipe atau return. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, kita bisa tambahkan titik 2 dan tipe tepat sebelum tanda kurung kurawal buka atau kurung bisa saat mendeklarasikan fungsi. Nah, dalam contoh berikut ini, kita akan lihat bagaimana implementasiannya. Lagi-lagi, sepertinya memang declare strict types ini itu masih belum di-download, jadi hasilnya dia itu error. Nah, kita langsung lihat saja kira-kira seperti apa si outputnya ini. Jadi dia 6.4 gitu. Ini outputnya karena apa namanya, jadi apapun hasil yang dikembalikan oleh fungsi itu harus berupa angka desimal gitu, apapun, apapun, random juga. Jadi jika strict mode diaktifkan, PHP itu akan memeriksa kecocokan tipe secara ketat karena strict dijalankan pada baris pertama file. Fungsi itu dia wajibkan kedua argumennya bertipe float dan juga memastikan nilai yang dikembalikan itu benar-benar bertipe float. Jadi pada contoh ini itu kan dipanggil 1.2 dan 5.2. Nah, ini akan menghasilkan nilai 6.4 sesuai tipe yang sudah ditentukan. Kalau yang contoh di bawah yang ini,
Itu kita bisa tentukan tipe pengembalian yang berbeda. Jadi selain tipe argumen kita bisa tetap pastikan tipe pengembaliannya itu benar. Contoh kode programnya seperti ini. Nah, di contoh ini, fungsi add numbers itu dia menerima dua nilai bertipe float. Terus dia memiliki deklarasi return type berupa integer. Nah, artinya walaupun hasil penjumlahan dari kedua angka itu dia hasilkan bilangan desimal, fungsi ini akan tetap mengembalikan sebagai bilangan bulat. Karena itu hasil dari penjumlahan 1,2 ditambah 5,2. Nah, jadi akan terlebih dahulu dikonversi jadi integer sebelum dikembalikan. Seperti itu. Nah, itu dia untuk pembahasan mengenai perulangan PHP atau loop PHP dan juga function PHP. Eh, tadi sudah kita pelajari secara bersama-sama, jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.